Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 25 November 2022. Seperti biasanya, untuk mengawali kita di pagi hari, kita dari market map terlebih dahulu ya, di mana kalau kita lihat indeks Bursa Asia pada perdagangan kemarin ditutup variatif dengan indeks Straits Times yang mengalami penurunan sebesar 0,10%, sedangkan Hang Seng dan Nikkei kompak ditutup menguat sebesar 0,78% dan 0,95%. Lalu untuk di bursa Indonesia sendiri, pada perdagangan kemarin IHSG kita berhasil ditutup menguat sebesar 0,37% di level 7.080. Sedangkan di bursa lainnya seperti Eropa, bahwa bursa Eropa juga pada perdagangan kemarin juga berhasil ditutup kompak menguat dengan penguatan tertinggi ada di indeks DAX yang menguat 0,78% dan FTSE-nya menguat 0,02%. Lalu di bursa Wall Street, pada perdagangan kemarin bahwa Wall Street itu libur ya, itu untuk merayakan Hari Nasional Thanksgiving di Amerika Serikat, sehingga pada perdagangan kemarin indeks Wall Street kompak libur. Sedangkan untuk harga komoditas lainnya kita lihat bahwa harga minyak mentah jenis Brent ini mengalami penurunan sebesar 0,35%, sedangkan minyak mentah jenis WTI ini justru menguat sebesar 0,55%. Lalu harga minyak CPO pada perdagangan kemarin mengalami penurunan sebesar 1,41%, dengan juga komoditas nikel yang juga mengalami penurunan sebesar 0,35%. Lalu ke komoditas batu bara, bahwa pada pekan kemarin komoditas batu bara masih melanjutkan penguatan, ya ini sebesar 0,26% di level 347 US dollar per metric ton. Diikuti juga dengan komoditas seperti emas yang juga turut menguat 0,53%, lalu komoditas timah yang kembali menguat 0,9% dan komoditas tembaga juga kembali menguat sebesar 0,45%. Diketahui ya bahwa IHSG kemarin ditutup menguat ditopang adanya aksi net foreign buy yang mencatatkan sebesar 381,77 miliar, dengan secara year to date kumulatifnya sudah mencatatkan sebesar 62,58 triliun rupiah. Lalu saham-saham yang mencatatkan net foreign buy pada perdagangan kemarin itu ada BBRI, BBCA, TLKM, BBNI, dan ITMG. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan net foreign sell pada perdagangan kemarin itu ada BMRI, Adaro, KLBF, Antam, TEN, dan TOWR. Selanjutnya kami memperkirakan untuk pergerakan IHSG pada hari ini, kami melihat pergerakan akan bisa cenderung menguat kembali dengan titik support dan resisten berada di level 6.955 hingga mencapai di level 7.132. Lalu di berita globalnya untuk pada pagi hari ini bahwa Wall Street ditutup dikarenakan adanya Thanksgiving holiday, dan selain itu di pasar Eropa pada perdagangan kemarin ini indeks STOXX 600 ini mencatatkan kenaikan sebesar 0,5%. Ini mencatatkan kenaikan selama 3 hari berturut-turut ya. Selain itu juga sentimen adanya investor yang juga telah menyambut baik mengenai adanya rilis data dari Ifo Business Climate ya, dari indeks Jerman yang pada bulan November ini mengalami kenaikan sebesar 1,8 poin ke level 86,3.
dan ini mencatatkan tertinggi selama 3 bulan terakhir ya, dan di atas konsensus pasar yang sebesar 85. Selain itu juga di pasar obligasi bahwa imbal hasil yield surat utang pemerintah di Jerman dan Inggris mengalami penurunan ke level terendah masing-masing sejak Oktober dan September, yakni yakni turun 8 basis poin menjadi 1,84% ya, yang yieldnya. Dan selain itu juga sentimen dari pertemuan kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB yang melaporkan pada bulan Oktober ini bahwa ECB sepakat untuk melanjutkan normalisasi dan pengetatan kebijakan moneter untuk memerangi adanya inflasi meskipun nantinya terjadi resesi ekonomi yang akan ringan ya. Dan selain itu juga para pejabat ECB juga merasa cukup khawatir bahwa tingkat inflasi yang cukup tinggi ini mungkin akan sudah mulai mengakar ya dalam ekonomi di zona Eropa ya. Dan juga kalau di pasar komoditas kita lihat bahwa memang harga minyak mentah ditutup mix ya, dikarenakan adanya sentimen, terutama adanya sentimen dari tekanan oleh gangguan pasokan yang beredar dari negara-negara maju yang tergabung dalam itu ya, G7 yang sedang mempertimbangkan pembatasan harga beli yang cukup tinggi di minyak tinggi yang bagi minyak asal Rusia. Selain itu juga bahwa ekspektasi pasar mengenai adanya lonjakan persediaan BBM di Amerika Serikat yang lebih besar dari estimasi yang turut menambah tekanan atas harga minyak mentah tersebut. Untuk berita korporasi, kita ada emiten Lion atau PT Lion Metal Works Tbk yang berhasil membukukan laba bersihnya mencapai 18,36 miliar hingga di kuartal 3 2022. Lalu yang kedua ada emiten Jaya. Emiten Jaya mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 9% secara year on year menjadi 4,33 miliar rupiah di kuartal 3 2022. Yang ketiga ada emiten unik atau PT U5 Nitra Tbk yang juga mencatatkan pertumbuhan laba bersihnya ya mencapai 189% secara year on year menjadi 14,26 miliar rupiah di kuartal 3 2022. Untuk saham rekomendasi pada hari ini, kami memiliki 3 saham rekomendasi. Yang pertama ada saham BSDE. Kami melihat pergerakan BSDE dalam jangka pendek maupun menengahnya cenderung bergerak sideways ya, dikarenakan pergerakan yang pada penutupan kemarin itu cukup tinggi ya. Namun jika misalnya pergerakan hari ini bisa bergerak dibuka menguat, maka kemungkinan pergerakan bisa mencapai ke area resisten tertingginya, ya ini berada di level 1000 ya. Dan jika menembus ke area resisten pertama, maka kemungkinan bisa memberikan penguatan hingga mencapai ke level resisten kedua, ya ini berada di level 1020. Dan untuk stop loss-nya juga tetap memberikan jika pergerakan tidak mampu bergerak menguat hingga mencapai area resisten pertama, bisa mengalami penurunan hingga mencapai ke area stop loss-nya yang ini berada di level 890. Lalu rekomendasi yang kedua ada saham DILT-nya. Kami melihat pergerakan saham DILT cenderung bisa melanjutkan penguatan. Lalu terlihat dari indikator stokastiknya yang pergerakannya masih bergerak naik ya, yang bisa menembus ke area forward-nya.
Jika misalnya pergerakannya naik hingga mencapai ke area terbelah di level 180, 183, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, yaitu berada di level 191 ya. Jika ia berhasil menembus area tersebut, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yang ini berada di level 197. Dan untuk arus stop loss-nya juga tetap diberikan. Jika misalnya tidak mampu bergerak menguat, maka pergerakannya bisa stop loss-nya diperhatikan di level 170 ya. Selanjutnya, saham ketiga ada BBNI. Untuk BBNI kami melihat pergerakannya bisa cenderung menguat ya dengan rekomendasi buy on breakout ya. Jika misalnya pergerakan BBNI bisa bergerak ke 9.375, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya, ya ini berada di level 9.900 ya. Jika masih menembus area resisten pertama, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten tertingginya di level 10.175. Dan untuk stop loss-nya juga tetap diberikan jika pergerakan tidak mau menguat, maka perhatikan untuk stop loss-nya yang ini berada di level 8.850. Oke, sekali lagi juga kami beritahukan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua yang hadir di sini bahwa kami ada promo ST009. Nah, promo ini berlaku hingga 30 November 2022 ya. Jika misalkan Bapak Ibu yang belum memiliki ST009, silakan langsung saja ya beli di aplikasi Poems ID ya, karena situ sudah terdapat bisa langsung beli ST009 dengan selain mendapatkan ST009 kita juga ada cashback ya berupa 10 Philip Coins bagi nasabah baru yang melakukan pembelian minimal 10 juta. Selain itu cashback berupa 0,1% hingga dengan maksimal 2 juta rupiah untuk pembelian di atas 500 juta ya. Dan selain itu juga ada jika misalkan Bapak Ibu melakukan pembelian ST09 dengan minimal pembelian 5 juta, maka akan mendapatkan satu Philip Coin ya, berlaku untuk pelipatannya. Jadi untuk Philip Coin sendiri nanti bisa ditukarkan dengan merchant yang sudah bekerja sama dengan kita seperti Family Mart, Indomart, dan Grab ya. Jadi misalkan Bapak Ibu yang punya satu Philip Coin bisa ditukarkan di merchant-merchant yang telah bekerja sama dengan kita. Oke, mungkin cukup sekian di sesi yang pertama. Kita ke sesi yang kedua, yaitu sesi Q&A. Namun sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua, jika Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai saham-saham yang ditanyakan dari Bapak dan Ibu. Kita beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu chat di kolom Q&A mengenai saham-saham yang mau ditanyakan pada hari ini. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi di sesi yang kedua. Ini sesi Q&A. Kita langsung saja untuk yang bertanya. Pertama, ada saham BBCA, BMRI, dan BBTN. Untuk saham BBCN. Nah, BBCA kita lihat bahwa pergerakannya ya, pada perdagangan kemarin BBCA ditutup menguat 1,41%, dan kita lihat bahwa pergerakan BBCA memang masih akan cenderung menguat terlebih dahulu kembali karena terlihat dari indikator stokastiknya yang pergerakannya masih cukup positif ya, yaitu berada di area overbought-nya. Begitu juga dengan kalau kita lihat secara indikator MACD-nya, bahwa pergerakan dari MACD dari potensi di BBCA ini juga masih bergerak di area positif. Jadi kemungkinan untuk pergerakan BBCA pada hari ini masih cenderung bisa menguat kembali hingga mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 9.100 ya. Jika yang mampu menembus area resisten pertama, maka mungkin pergerakannya akan bisa masih melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten selanjutnya, ini berada di level 9.200. Dan untuk area supportnya juga tetap memberikan, jika misalkan pergerakan dengan berpegang menguat, maka kemungkinan pergerakan ada support utamanya, ya ini berada di level 8.860 hingga mencapai ke area support keduanya, ya ini berada di level 8.700. Oke, selanjutnya ada BMRI ya. Kita lihat pergerakan BMRI. Kalau kita lihat bahwa secara teknikal historinya, pergerakan BMRI ini masih berada di area uptrend. Kalau kita tarik garis sini, pergerakan BMRI ini memang masih bergerak dalam area uptrendnya. Dan saat ini pergerakan dari BMRI sedang menguji ya di MA21 ya. Kalau kita lihat BMRI sudah berhasil menembus area tersebut. Jika misalkan pergerakannya mampu bertahan di area MA21, maka kemungkinan pergerakannya memang akan masih bisa melanjutkan penguatan. Dan kalau secara indikator stokastik kita juga kalau lihat pergerakan dari BMR ini masih beranjak naik ya. Jika misalnya pergerakan hingga menembus area overbought-nya, maka kemungkinan memang akan cenderung menguat kembali ya. Jadi untuk pergerakan dari BMR sendiri kami perkirakan masih bisa cenderung menguat kembali hingga mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu. Ini berada di level 10.330 ya untuk pergerakan pertamanya. Jika menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yang ini berada di level 10.560. Oke, selanjutnya ada BBTN ya. Kita lihat pergerakan BBTN, kita lihat bahwa pergerakan BBTN ini, kalau kita secara jangka pendek memang pergerakannya berada di area sideways ya. Kalau kita lihat pergerakannya, pergerakan dari BBNI masih berada di area sideways. Namun kalau kita lihat saat ini pergerakan dari BBTN sendiri sedang menguji area MA21 dan MA34-nya ya. Jika misalkan pergerakan pada pagi hari ini berhasil menembus area 21 dan 34-nya, maka kemungkinan pergerakan saham BBTN akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yaitu berada di level 1.530 hingga mencapai ke area resisten keduanya, ya ini berada di level 1.550 ya untuk pergerakannya. Dan untuk area supportnya juga kita berikan jika misalkan pergerakan nanti mampu dari MA21 dan MA34-nya, maka mungkin pergerakan akan bisa menurun terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya, yaitu level 1.500, dan titik support keduanya yang ini berada di level 1.490.
Selanjutnya ada saham Bird. Kita lihat bahwa pergerakan Bird ini, kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan pembukaan pagi hari ini belum ada pergerakannya untuk Bird, namun kalau kita lihat pergerakan Bird ini berada di area uptrend secara jangka pendek. Kita lihat sendiri ya. Kalau kita tarik garis, ya bahwa Bird masih di area uptrend saat ini, dan pergerakannya kalau misalkan berhasil breakout hingga tembus area resisten di level 1600-an ya, atau 1630, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa mengajukan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yakni berada di level 1660 ya untuk pergerakannya. Dan untuk titik supportnya juga berada di level 1570 jika misalkan pergerakan nanti tidak mampu menembus area breakout resistennya ya untuk itu. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada Inco. Saham Inco, kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakan Inco dibuka melemah 0,70%, dan kita lihat bahwa pergerakan Inco sendiri kalau kita lihat memang cenderung akan melanjutkan penurunan. Hal ini terlihat dari indikator MACD-nya yang sudah mulai menunjukkan tanda penurunan. Dari secara histogram MACD-nya kita lihat bahwa pergerakannya sudah berada di area negatif, dan secara sinyal MACD pergerakannya sudah mulai menyerang ke bawah yang menunjukkan adanya tanda-tanda pembentukan dead cross ya. Walaupun secara indikator stokastik pergerakannya masih berada naik, namun pergerakan kenaikannya sudah mulai menyempit ke bawah sedikit ya. Jika misalnya pergerakannya menyerang ke bawah, maka kemungkinan memang pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan. Jadi untuk pergerakan Nikkei, proyeksikan pergerakannya akan masih cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya, ya ini berada di level 7050. Jika yang menembus area support pertamanya, kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya, ya ini berada di level 6885. Oke, selanjutnya ada Silo ya. Pergerakan saham Silo, kita lihat bahwa pagi hari ini Silo belum ada pembukaannya. Kalau kita lihat, oh sorry, bahwa Silo sudah dibuka turun ya, 0,43% pada pagi hari ini, dan kita lihat bahwa kemungkinan pergerakan Silo memang akan cenderung masih mengalami lanjutan pelemahan ya, dikarenakan pada perdagangan lusa lalu pergerakan sudah melesat cukup tinggi hingga mencapai 5%-an ya, dan kita lihat bahwa pergerakan Silo kemungkinan aksi akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu dikarenakan adanya aksi jual ya, ini adanya aksi jual oleh para investor dikarenakan sempat mengalami penguatan selama 3 hari berturut-turut ya pada perdagangan lusa lalu. Dan selain itu juga secara indikator stokastik kita lihat bahwa pergerakan dari Silo ini juga sudah mulai membentuk pola dead cross ya, dengan didorong juga indikator stokastiknya yang pergerakannya juga sudah mulai berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari Silo akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya, yang di level 1140, hingga mencapai ke area support selanjutnya, yang ini berada di level 1115. Selanjutnya ada PNBN. Kita lihat
pergerakan PNBN kita lihat bahwa pada hari ini PNBN sedang memuji MA21 dan MA34 ya untuk pergerakan pagi hari ini. Jika kita lihat jika pergerakan mampu bergerak hingga menembus area tersebut MA21 ya, maka memang pergerakannya akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya, ya ini berada di level 2160 ya. Jika yang menembus area resisten pertamanya, maka kita pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level 2260. Dan selain itu dari pergerakan PNBN juga lihat ada indikator stokastiknya yang pergerakannya masih naik ya, hingga kalau misalnya hingga menembus area overbought-nya, memang pergerakan akan cenderung menguat terlebih dahulu ya untuk pergerakan dari PNBN. Oke, selanjutnya ada Bumi ya. Untuk saham Bumi, kita lihat bahwa pagi hari ini Bumi bergerak di buka menguat 0,53% ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan dari Bumi terlihat bahwa saat ini sudah berhasil melewati garis 521,34, dan jika misalnya pergerakannya masih bisa bertahan di atas area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya masih bisa menguat hingga mencapai ke area terdekatnya di level resisten 195 ya untuk pergerakan sistem pertamanya. Jika menembus area tersebut, maka memang pergerakan akan bisa cenderung melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua, ya ini berada di level 200 ya. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak bertahan di atas MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekat di level 183 hingga mencapai ke area support selanjutnya, ya ini berada di level 175 ya untuk pergerakan dari saham Bumi. Oke, selanjutnya ada BP. Kita lihat pergerakan BP pada pagi hari ini bergerak dibuka menguatnya 0,5% setelah dia sempat mengalami penurunan pada perdagangan kemarin. Dan ini pergerakannya dibuka menguat dengan didorong adanya indikator stokastik yang masih berada di area overbought-nya, walaupun pergerakannya sudah mulai ada tanda-tanda penurunan ya. Namun secara volume mulai kelihatan adanya peningkatan terlebih dahulu ya untuk pergerakan saham BP. Dan selain itu dari indikator MACD-nya kita lihat bahwa pergerakan secara histogram MACD-nya juga masih berada di area positif, diikuti dengan sinyal dari MACD-nya pergerakannya masih menanjak naik ke area positif, jadi kemungkinan pergerakan dari BP bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yaitu berada di level 175 ya. Jika ya bergerak hingga menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yang berada di level 180 ya. Dan untuk titik supportnya, jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak hingga menembus area sistem pertama, maka perhatikan untuk area titik supportnya, yang ini berada di level 165 hingga mencapai ke area 160 ya, untuk area titik support 1 dan support 2 ya. Selanjutnya ada saham BRMS. Pergerakan saham BRMS kalau kita lihat pergerakannya masih cenderung melanjutkan pelemahan. Hal ini terlihat dari pergerakan secara volume yang masih tipis ya pada hari ini dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan selain itu secara indikator stokastik juga pergerakannya sudah bergerak membentuk pola dead cross yang waktu ada tanda penurunan. Begitu dengan kalau kita lihat pergerakan dari MACD-nya, histogram MACD-nya dari pergerakannya masih berada di area negatif ya.
maupun terlihat kecil pada di gambar ini ya kan. Kalau kita zoom pergerakannya masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan juga untuk pergerakan dari BNMX sendiri kami proyeksikan pergerakan masih akan cenderung turun terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya yang berada di level 180. Jika yang menembus area support tersebut maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya ya ini berada di level 170. Selanjutnya ada ENRG ya. Pergerakan saham energi kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakannya masih belum ada pergerakan, yaitu masih berada di level yang sama di level 344 pada perdagangan kemarin. Dan kalau kita lihat pergerakan dari energi sendiri, melihat pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari baik dari indikator maupun MACD yang pergerakannya sudah mulai bergerak ke area penurunan ya. Terlihat dari indikator stokastik yang sudah membentuk pola dead cross dan juga secara MACD sinyal juga mulai pergerakan sinyal dari MACD-nya juga mulai menurun ya menuju ke area negatifnya. Begitupun dengan histogram MACD dari pergerakan energi ini juga pergerakannya masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari energi energi sendiri akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertama di level 340. Jika menembus area support tersebut, nah kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level support selanjutnya ya ini berada di level 325 ya. Dan untuk titik resistennya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakannya bisa berhasil menguat bahkan dengan menguatkan maka kemungkinan pergerakannya akan berada di level area resisten terdekatnya ya ini berada di level 350. Namun pergerakan dari energi penguatan tersebut cukup terbatas ya dikarenakan kalau kita lihat secara indikator baik secara stokastik maupun MACD-nya pergerakannya menunjukkan adanya penurunan tersebut dan secara volume juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dan ini juga sudah mulai menipis ya dibandingkan perdagangan sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja pertanyaan berikutnya ada saham Mika ya. Kita lihat saham Mika kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan Mika dibuka melemah 1,47% dan kalau kita lihat sendiri bahwa pergerakan dari saham Mika memang akan cenderung masih mengalami penurunan. Hal ini terlihat bahwa secara indikator MACD pergerakannya masih berada di area negatif dan secara histogram MACD juga pergerakannya juga berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari Mika sendiri akan cenderung mengalami penurunan hingga mencapai ke area titik support terdekat di level 2640 nih. Jika yang menembus area tersebut maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya yang ini berada di level 2570. Oke, selanjutnya ada Telkom. Saham Telkom, kita lihat bahwa pergerakan Telkom sendiri, kami melihat pergerakan Telkom saat ini kemungkinan cenderung bisa menguat terlebih dahulu. Kalau dikarenakan secara indikator stokastik pergerakannya sudah mulai menunjukkan pola golden cross ya. Dari sempat berada di area dead cross pada perdagangan sebelumnya dan pada hari itu pergerakannya membentuk pola golden cross jika ya pergerakannya menjelang ke atas secara nyatanya maka kemungkinan pergerakannya akan menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya yang ini berada di level 4070 ya. Jika yang menembus area resisten pertamanya maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten selanjutnya yang ini berada di level 4130.
Oke, selanjutnya ada Jasa Marga ya, JSMR. Untuk Jasa Marga kita lihat bahwa pergerakan Jasa Marga ini bergerak di muka menguat 1,24% pada pagi hari ini, dan kita lihat bahwa pergerakannya saat ini memang cenderung dia menguat ya. Terlihat dari pergerakan stokastik yang sudah mulai ada tanda-tanda penguatan setelah dia berakhir di area overshot pada perdagangan kemarin, dan pada hari ini pergerakannya sudah mulai menunjukkan ada tanda kenaikan ya, dengan dia membentuk pola golden cross ya. Dan untuk pergerakannya dari jasa marga, kemungkinan pergerakannya akan berada di area resisten terdekat terlebih dahulu, yang ini berada di level 3.280 ya. Jika yang menembus area tersebut, kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yang ini berada di level 3.310. Selanjutnya ada saham KLBF. Oke, selanjutnya ada KLBF. Kita lihat bahwa pergerakan KLBF sendiri pergerakannya bergerak turun ya pada pagi hari ini sebesar 0,97%, dan pergerakan saat ini kalau kita lihat sedang menuju di MA21 ya. Jika misal pergerakan dari KLBF ini mampu bertahan di atas MA21, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung melanjutkan penguatan ya, atau menguat terlebih dahulu dengan area resisten pertamanya yang kami lihat pergerakannya akan berada di level resisten terdekat di level 2080 ya untuk pergerakannya. Jika mampu bergerak ke area tersebut, maka pergerakannya akan melanjutkan penguatan hingga mencapai 2110 ya. Dan kalau kita lihat juga bahwa pergerakan dari KLBF sendiri, secara tandanya pergerakannya sendiri juga masih berada di area uptrend ya. Kalau kita lihat ke trend lainnya bahwa KLBF ini sedang berada di area, masih berada di area uptrend. Jadi misalkan pergerakannya ini mungkin bisa bergerak hingga mencapai area sistem tertingginya ini berada di level 2110 ya untuk pergerakan dari KLBF. Dan untuk area supportnya juga kalau misalkan pergerakannya mampu bergerak hingga menembus area sistem pertamanya, maka kemungkinan pergerakan akan berada di area support terdekatnya, yang berada di level 2030 ya. Jika yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung masih bisa menurun kembali hingga mencapai ke level 1980. Oke, selanjutnya ada ASII. Kita lihat pergerakan ASI. Kita lihat bahwa hari ini kemungkinan pergerakan ASI sendiri akan cenderung mengalami penurunan ya terlebih dahulu. Ini terlihat bahwa secara tren pergerakan ASI jangka pendeknya masih berada di area downtrend ya, kalau kita tarik dari sini. Dan selain itu, kalau kita lihat trennya bahwa secara indikator stokastik pergerakan ASI sendiri juga sudah mulai menurun ya, dengan netral sebelumnya membentuk pola dead cross, dan pada hari pergerakannya sedang menurun hingga menuju ke area oversold ya. Jadi kemudian pergerakan ASISI kami proyeksi pergerakannya akan mengalami koreksi terlebih dahulu hingga di area supportnya, yang ini berada di level 6140 ya untuk area support utamanya. Jika yang menembus area support utamanya, kemungkinan pergerakannya akan mencapai ke area support selanjutnya, yang ini berada di level 6050. Selanjutnya ada Adaro. Kita lihat
Saham Adro kita lihat pagi hari ini pergerakannya dibuka melemah 0,53% ya, dan kita lihat bahwa pergerakan Adro ini secara teknikal sudah mengalami peningkatan tinggi sama sepekan lalu ya, dan wajar jika misalnya perdagangan pagi hari ini pergerakannya akan bergerak mengalami koreksi terlebih dahulu dikarenakan pergerakan yang sudah cukup tinggi. Jadi kemungkinan pergerakan dari Adro sendiri kami lihat akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga di area support pertama terdekatnya yang di level 3.680 ya. Untuk area support pertama jika menembus area support tersebut maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penurunan hingga mencapai ke area support selanjutnya yang di level 3.600. Dan juga kalau kita lihat secara indikator stokastik pergerakannya juga sudah mulai adanya penurunan dengan dia telah membentuk pola dead cross ya pada hari ini. Jadi kemungkinan pergerakan dari Adro akan cenderung masih mengalami koreksinya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada ITMG ya. Kita lihat pergerakan ITMG juga pada pagi hari ini bergerak turun 0,84% dan kita lihat bahwa ITMG juga kemungkinan pada hari ini akan bergerak koreksi terlebih dahulu dikarenakan kalau kita secara histori pergerakan dari ITMG ini sudah mengalami penguatan selama sepekan ya. Jadi kalau kita sangat wajar jika misalnya pergerakan juga pada hari ini ITMG akan cenderung mengalami koreksinya terlebih. Jadi untuk ITMG pergerakan akan turun terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya ini berada di level 40.810 ya. Jika menembus area support utamanya maka kemungkinan pergerakannya akan bisa cenderung masih melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level 39.750. Dan selain itu juga secara teknikal juga kalau kita cari indikator stokastiknya juga pergerakannya juga sudah mulai adanya jenuh beli dengan dia telah membentuk pola dead cross. Jadi sangat wajar jika misalnya pergerakan dari IMG akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Ini ada ADMR ya. Oke, nampaknya komunitas saham-saham emiten-emiten yang ada di komunitas batubara masih akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu. Terlihat pada hari ini juga ADMR bergerak turun 0,27% setelah dia sempat mengalami penguatan selama 2 hari berturut-turut ya. Jadi pergerakan kemungkinan dari ADMR bergerak mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekatnya yang berada di level 1835 ya. Untuk area support utamanya jika menembus area tersebut maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya yakni berada di level 1800. Selanjutnya ada Unilever. Unilever kita lihat bahwa pergerakan hari ini bergerak menguat 0,44%. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari Unilever sudah mulai ada tanda-tanda kenaikannya. Terlihat dari indikator stokastik yang pergerakannya sudah mulai membentuk pola golden cross. Setelah dia berada di area short, begitu juga secara MACD-nya, bawah sinyalnya juga sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan, walaupun kalau kita lihat pergerakannya cukup tipis ya untuk pergerakan ke atas ya. Jadi kemudian namun secara indikator stokastik pergerakannya sudah terlihat jelas bahwa pergerakan sudah mulai untuk terjadi kemungkinan pergerakan over sendiri akan bergerak bisa menguat hingga menuju ke area resisten terdekatnya yang ini berada di level 4.640 ya. Jika yang menembus area tersebut maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya yang ini berada di level 4.700. Selanjutnya ada Indofood. Kita lihat pergerakan Indofood.
Pergerakan Indofood kita lihat bahwa saat ini pergerakan Indofood sedang menguji MA21-nya ya. Jika misalkan kalau kita lihat secara jangka dekatnya pergerakan Indofood ini berhasil menembus MA21-nya, mungkin pergerakan akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekatnya ini pada level 6.450 ya. Jika berhasil menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten selanjutnya di level 6.470 ya. Namun jika tidak mampu bergerak hingga menembus area breakout di MA21-nya, maka mungkin pergerakan akan bisa mengalami penurunan hingga mencapai area support terdekat ini pada level 6.380 hingga mencapai ke level resisten selanjutnya di level 6.300. Selanjutnya ada saham Harum. Kita lihat pergerakan Harum, kita lihat bahwa hari ini pergerakannya bergerak turun ya 0,90% pada pagi hari ini, dan saat ini pergerakan berada di level 1660. Dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan Harum akan kemungkinan pergerakannya masih menunjukkan penurunan terlebih dahulu, dikarenakan kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan indikator seperti juga sudah mulai adanya pembentukan dead cross ya, maupun belum terlalu jelas pembentukannya. Jika misalnya kemarin jelas terlalu dead cross, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung mengalami penurunan ya terlebih dahulu. Dan secara indikator MACD juga kalau kita lihat pergerakannya masih berada di area negatif ya, jadi kemungkinan pergerakan dari MACD akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support utamanya di level 1640 hingga mencapai ke area support selanjutnya yang ini berada di level 1610. Oke, selanjutnya ada Cepin. Kita lihat Cepin. Pergerakan Cepin kita lihat bahwa saat ini pergerakan Cepin bergerak dibuka melemah 0,86%, dan saat ini pergerakan Cepin sedang menuju MA21 dan MA34-nya ya. Jika misalnya pergerakan dari Cepin sendiri berhasil menembus MA21-nya, maka si pergerakannya akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekatnya di level 5.800 ya. Jika yang mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat kembali hingga mencapai ke level 8.570 ya. Dan untuk selain itu, secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakannya juga sudah mulai menunjukkan adanya kenaikan dengan dia membelah untuk pola golden cross ya. Jadi kemungkinan memang Cepin akan cenderung menguat terlebih dahulu, ditopang dari indikator stokastik yang pergerakannya juga sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Selain itu dari indikator MACD-nya juga kita lihat bahwa pergerakan dari histogramnya juga sudah masih berada di area positif ya, baik dari sinyal MACD-nya maupun dari histogram MACD-nya pergerakannya masih di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan Cepin akan cenderung menguat terlebih dahulu yang mencapai ke area resisten yang sudah kami berikan ini di level 5.800 dan 5.875. Selanjutnya ada RALS. Kita lihat RALS. Pergerakan saham RALS, kemungkinan pergerakan saham RALS ini akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, dikarenakan kita lihat secara indikator stokastik pergerakannya sudah mulai cenderung turun ya, dengan dia tidak mampu buka ke area forwardnya dan dia juga telah membentuk pola dead cross pada pagi hari ini. Jadi kemungkinan pergerakan dari RALS sendiri akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support
pertamanya di level 580 ya. Jika yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan masih bisa turun hingga mencapai ke area support 570. Selanjutnya ada MNCN. Kita lihat. Pergerakan MNCN juga kalau kita lihat pergerakan pada hari ini kemungkinan sedang menguji MA21 dan MA34 ya pada pagi hari ini. Dan jika misalnya pergerakannya mampu bergerak menuju ke MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai ke area resisten utamanya, ya ini berada di level 820 ya. Level resisten pertamanya, jika yang mampu bergerak yang mencapai ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, ini berada di level 850. Dan untuk titik supportnya juga teman berikan jika misalnya tidak mau pergerakannya tidak mau menguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa menurun hingga mencapai ke area support terdekatnya, ya ini berada di level 800. Oke, selanjutnya ada Akra ya, kita lihat. Saham Akra kemungkinan pergerakannya masih bergerak turun ya terlebih dahulu. Terlihat dikarenakan pergerakan saat ini yang sudah eh, membentuk pola dead cross dasar indikator stokastik dengan secara volume juga pergerakannya juga mulai menurun ya dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat pergerakannya masih berada di area negatif, jadi kemudian pergerakan dari Akra sendiri akan masih cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya, yang ini berada di level 1135 ya, hingga mencapai ke area support selanjutnya, yang ini berada di level 1310. Jadi kemungkinan saham Akra ini akan melanjutkan penurunan hingga mencapai titik area supportnya di level 135 dan 1335 hingga mencapai ke 1310. Oke, selanjutnya ada Pegas ya. Untuk Pegas juga kalau kami lihat pergerakan dari Pegas masih cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Kalau dilihat dari tingkat volumenya yang pada pagi ini juga menipis ya dibandingkan pada yang sebelumnya, dan selain itu dari indikator stokastiknya juga pergerakannya juga ada tanda-tanda jenuh beli dengan dia membentuk pola dead cross di area overbought-nya ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari Pegas akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area titik support pertamanya, yang ini berada di level 1850 hingga mencapai ke area support selanjutnya, yang ini berada di level 1800. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu serta teman-teman semua yang sudah hadir hingga webinar berakhir. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Namun jangan kecil hati karena kita hadir di setiap Senin sampai Jumat pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan pertanyaan yang belum dijawab, silakan tanya di keesokan harinya ya, di mana kami live ya di Zoom. Oke, mungkin cukup sekian pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.